terkait jejak karbon di sekitarku. Sebelum itu kita menyanyi dulu lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Ada yang tahu sorak-sorak bergembira? Ada. Oke, silakan berdiri. Indonesia
berdampak besar di bumi kita. Ada yang tahu apa sih dampak dari kegiatan kecil yang kalian lakukan tadi? Seperti mematikan air, mengangkat dengan pembungkus plastik. Ada yang tahu? Apa dampaknya? Ya, dapat mencemari lingkungan. Ya, dapat menyebabkan jejak karbon. Nah, ada yang tahu lagi? Salah satunya banjir. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Pencemaran lingkungan. Ada pencemaran apa saja? Masih ingat? Pencemaran air, tanah, betul, ada tiga. Nah, hari ini kita akan belajar lebih luas lagi tentang pencemaran, tetapi yang mencemari bumi kita, yaitu tentang jejak karbon di sekitar kita. Nah, tadi anak-anak semua mau kan bumi kita sehat 50 tahun ke depan? Mau? Oke. Nah, hari ini sudah pembelajaran kita akan menjadi detektif dan mencari tahu apa hubungan jejak karbon dengan pemanasan global. Dan aktivitas kita selanjutnya, kita akan mencari apa yang menghasilkan jejak karbon dan mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana cara anak-anakku semua untuk mengurangi jejak karbon. Ada yang tahu tidak apa itu jejak karbon? Jejak karbon dari kata jejak dulu, apa itu jejak? Iya, bekas. Jejak kaki juga. Nah, yang seperti ini. Kalau kakak tahu di sini ada jejak temannya, itu adalah bekas. Nah, kata karbon itu apa karbon? Ada yang tahu apa itu karbon? Ya, karbon dioksida, asap dan gas. Ya, karbon itu karbon dioksida atau yang disebut dengan gas. Hal itu bisa menyebabkan pemanasan global. Ada yang tahu pemanasan global apa? Apa jadi? Ya, global itu apa? Ya, menghasilkan panas. Global itu adalah bumi. Dan pemanasan itu matahari. Nah, pemanasan global itu pemanasan bumi. Lebih lanjut kita nonton video ini. Bisakah kita melakukan pemanasan global? Tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal. Di sini bumi di luar angkasa. Sains mencatat kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Pemanasan global. Mengerikannya, 6 suhu terpanas dunia semuanya terjadi dalam satu hari. Mungkin kau gak diberikan kita menuju ke tahun-tahun di mana banyak persoalan. Pertanyaan, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris gak mungkin buat dihentikan. Ini semua karena banyak senyawa ini terus bumi yang membuat semakin panas. Bayangkan aja jumlah emisi gas bekerja yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak membuat ribu piramida Giza karbon. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-rata cuma segini jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat melambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada, tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah mengurangi emisi gas rumah kaca udara. Makanya 197 negara di dunia juga sepakat dalam 10 tahun ke depan setidaknya kita udah harus mengurangi emisi gas rumah kaca sebumi buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini.
Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya 2 derajat itu kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya merebet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan ada diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir ini sih. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakal jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih gak peduli dengan kondisi ini sekarang. Yang main nambang pohon dan bakal lahan sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta. Kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai Indonesia juga punya kebijakan buat ngurangin emisi gas rumah kaca di udara. Kalau bikin kebijakan kayak udah memberi izin penggunaan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, meningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga baru dan rehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka satu persatu. Ini global itu hampir nggak mungkin buat dihentikan. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat mengurangi emisi karbon udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua dalam menjaga dan merawat teman-teman kita ini biar dunia kita tetap terjaga langsung. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, dari video ini ada yang bisa memberitahu Ibu apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Panas bumi. Ya, panas bumi. Ya, salah satunya itu dampaknya. Nah, ada rumah kaca. Kalian tahu pemanasan global itu kenapa berkaitan dengan rumah kaca? Nah, rumah kaca itu salah satu video ini kalian lihat. Kenapa pemanasan global itu terjadi? Karena adanya gas rumah kaca yang menahan. Ini tadi salah satunya ini karbon dioksida Kita berada di akan dalam global. rumah kaca. Sinar matahari masuk, tapi panasnya tidak bisa Ini rumah keluar. kaca itu memantulkan cahaya, tetapi cahayanya ditahan, panasnya ditahan. Tanah dan gas lainnya terperangkap di atmosfer. Nah, Dan di bumi gas itu ada namanya gas rumah mencapai kacanya, ada permukaan. komunikasi seperti ini. Sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan, sementara sebagian lainnya memantul kembali ke atmosfer. Gas rumah kaca ini merangkap beberapa sinar matahari yang memantul tersebut, seperti lapisan isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula panas yang terjebak di atmosfer Semakin dan banyak, meningkatkan semakin banyak gas rumah kaca yang dihasilkan, semakin panas bumi. Kenapa bisa seperti itu? Karena semakin tebal gas yang ada di bumi, sehingga menyebabkan itu semakin terperangkap panasnya seperti ini. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim seperti peningkatan suhu rata-rata, pola cuaca yang ekstrim, permukaan air laut, dan dampak negatif lainnya. Nah, apakah efek rumah kaca memang seburuk itu? Sebenarnya, efek rumah kaca alam sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi. Karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat dingin dan tidak layak huni. Dan efek rumah kaca alami bisa menghangatkan bumi sampai 15 derajat Celcius. Namun, di
Jika gas-gas rumah kaca berlebihan, maka suhu bumi akan meningkat secara signifikan dan dapat menyebabkan masalah serius bagi makhluk hidup dan ekosistem Ini di kalau seluruh semakin dunia. panas, Lalu, menggunakan dari mana saja sumber efek rumah kaca ini? Nah, gas-gas rumah kaca ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, di antara pertanian seperti produksi metana dari hewan ternak dan deforestasi, yaitu penebalan hutan yang mengurangi kemampuan alam untuk karbon dioksida. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Di rumah menggunakan energi terbarukan. Oke, dari video yang tadi ada yang tahu apa sih itu jejak karbon? Ya, apa? Ya, tidak. Panis dulu. Jejak karbon adalah jumlah gas yang dihasilkan dari kegiatan di matahari yang bisa menghidupi bumi atau panas. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa contoh kegiatan sehari-hari yang bisa membuat bumi kita semakin panas? Apa? Oke, ada yang lain? Menggunakan kendaraan. Ya, menggunakan kendaraan. Kalau Pak Jen, efek rumah kaca itu penyebabnya. Oke, ada yang lain? Ya, pemborosan gas. Yang lain? Ya, memasak salah satunya yang menghasilkan gas yang tanpa kita sadari akan berada di atas bumi kita yang menyebabkan pemanasan global. Oke, salah satunya juga itu ada ini, listrik. Tanpa kita sadari, listrik yang kita gunakan seperti apa? Ada AC, kipas angin, TV, dan HP juga. Mengapa itu bisa dikatakan dapat menyebabkan pemanasan global? Karena listrik yang kita gunakan itu masih memakai batu bara atau gas untuk menghasilkan energi listrik. Oke, dari situ akan terjadi pembakaran dan menghasilkan gas rumah kaca atau gas karbon seperti ini, karbon dioksida. Dan dari situ akan berada di luar angkasa kita yang menyebabkan terjadinya jejak karbon. Jejak karbon itu yang kita tadi sebutkan, jumlah gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Semakin banyak listrik yang kita gunakan, maka semakin banyak karbon yang dihasilkan. Apa dampaknya? Ini ya. Ada yang saja kan bilang, kan? Dari apa pertama? Pembangkit listrik bekerja lebih keras. Lalu apa yang terjadi? Ya, keluar asap. Lalu apa yang terjadi kembali? Nah, seperti ini. Dan terjadilah bumi akan semakin panas. Apakah kalian merasakan akhir-akhir ini kita sering kepanasan walaupun malam-malam? Iya, apakah sering? Betul. Kayak kalau musim panas tetapi masih terasa panasnya. Betul? Oke, ada yang bisa menyebutkan beberapa contoh aktivitas lain selain tadi penggunaan listrik? Apalagi? Apalagi? Penggunaan kendaraan bermotor, mobil yang berasap. Selain itu juga disebabkan karena penggunaan sampah. Oke, Ibu akan membagikan KPD. Di sini ada bacaan.
silakan. Yang di atas, yang ini, baca di sini. Dibaca saja matanya, apa-apanya. Kasih dengar temannya, kasih latar suaranya lagi. Setiap pagi Rina anak papan membeli sarapan di warung dengan bungkus styrofoam dan kantong plastik. Oke, permasalahan apa yang didapat di sini terkait apa? Kantong plastik. Yang penggunaan kantong plastik. Oke, kelompok coba silakan dibaca permasalahannya. Hendra pergi bekerja naik mobil hari. Anaknya Rika pergi ke sekolah naik motor. Anaknya Kalen ke sekolah. Assalamualaikum Oke, kelompok dua. Nah, permasalahan apa yang didapat? Oke, terkait apa permasalahannya? Penggunaan? Oke, penggunaan listrik. Oke, di kelompok satu terkait dengan penggunaan kendaraan pribadi. Di sini tentang listrik. Di sini tentang penggunaan sampah plastik seperti kelompok 6. Nah, kelompok ini juga seperti kelompok 2. Dan ini tentang apa? Penggunaan listrik. Oke, silakan bekerja sama.